Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke part 2. Ini adalah tampilan halaman admin dan juga dashboard. Lalu nanti akan buat halaman login dan register aplikasi kasir UKK 2024. A few moments later. Next, selanjutnya kita akan mendownload template SB Admin 2 HTML5 responsif. Nah, lalu kalian ketikkan aja SB Admin 2, itu downloadnya di tmewagon.com. Kenapa sih pakai template, nggak langsung aja coding di CSS? Nah, supaya untuk memudahkan si tampilan halaman webnya itu langsung jadi ya. Makanya di sini aku menggunakan template. Nah, template sendiri artinya adalah kerangka kerja di dalam sebuah aplikasi. Nah, ini kita buat dulu foldernya seperti biasa untuk penyimpanan folder di dalam htdoc. Nah, karena ini masih offline aplikasinya. Nah, kemudian ini kita pastekan di dalam folder htdoc. Kita ekstrak karena file template yang kita download itu berupa zip. Nah, untuk templatenya itu adalah SB Admin 2 ya. Nah, selanjutnya kita rubah dengan nama template foldernya, kemudian open folder di aplikasi Visual Code. Lalu kita open folder. Nah, ini udah di open, kemudian kita kopikan yang login.html karena kita akan buat login.html dulu, lalu rubah dengan login.php di dalam folder htdoc, terus folder UKK ya, UKK24_kasir. Nah, kemudian itu titelnya itu adalah judul webnya itu dengan nama login. Oke, kita coba apakah berhasil. Nah, itu ada ya login.php, kita buka. Nah, ini belum terbaca si templatenya, kita rubah dulu, arahkan si CSS-nya. Nah, ini dengan mengganti, karena kita tadi namanya folder, kita tambahkan folder garis miring. Semuanya di bagian JavaScript, kemudian CSS, dan juga di laman lainnya ya. Nah, itu ikutin aja. Nah, ini udah terbaca si Bootstrap-nya juga. Nah, Bootstrap adalah framework web development berbasis HTML. Jadi sifatnya itu adalah open source dan juga ini aplikasi halaman web juga ini responsif ya. Nah, kita hapus bagian-bagian HTML yang tidak diperlukan. Nah, kemudian kita rubah untuk halaman itunya, silahkan login di sini nanti di bagian headernya. Oke, alurnya kita membuat sebuah formulir post ya. Nah, ini untuk silahkan login. Nah, untuk metode post ini nantinya supaya terkirim langsung, kita menggunakan get post. Nah, untuk email juga ini kita rubah karena di soal itu bukan email tapi username ketika login nantinya.
Setelah merubah halamannya, nah ini untuk register member, template-nya sudah terbaca. Lalu selanjutnya kita hapus, dan itu pastikan nanti sama dengan di laman login di bagian custom style. Nah, kita arahkan untuk register kasir. Nah, nanti itu posisinya di tengah untuk si register juga. Selanjutnya kita rubah di bagian placeholder-nya. Nah, itu ya kita sesuaikan karena di sini kita akan membuat register member. Jadi untuk register member tanpa login itu bisa registrasi member. Kita masukkan nama pelanggan, alamat, selanjutnya nomor telepon, nah yang tidak perlu kita hapus saja di bagian bottomnya ya. Nah, ini untuk register member kita rubah menjadi registrasi member. Nah, selanjutnya form yang tidak perlunya kita hapus. Lalu kita pastikan juga ya di bagian form grupnya untuk menambahkan nomor telepon. Nah, ini ya untuk register membernya sudah berhasil dibuatkan.
Nah itu selanjutnya kita akan masuk ke itu lupa passwordnya kita hapus dulu ya, karena nggak jadi kita buat untuk lupa passwordnya. Jadi kalau misalnya passwordnya salah langsung otomatis tanya ke adminnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat index.html, yaitu menampilkan dashboard di laman admin. Kita akan buatkan dulu folder adminnya, lalu itu udah dibuatkan, untuk indeksnya itu berada di dalam admin. Nah, indeks sendiri pengertiannya adalah file dasar untuk mengelola tampilan website pada Codiner. Nah, ini kita rubah juga untuk frameworknya. Nah, ini framework itu untuk apa? Tujuannya untuk membuat website menjadi responsif dan mobile first, sehingga bekerja secara optimal di semua ukuran layar, baik layar desktop maupun perangkat seluler. Nah, ini ya untuk di laman adminnya kita rubah di bagian halaman admin sesuai ya, jadi disesuaikan ya untuk fitur-fiturnya. Nah, untuk di bagian sidebarnya itu nanti kita tambahkan bagian div class sidebar brand. Itu nanti supaya nantinya akan ada masuk Vacase ya, itu ada Vacase. Jadi nanti untuk mengganti simbolnya. Nah, lalu untuk laman-laman berikutnya juga ada di bagian dashboard, itu diganti menjadi index.php. Jadi ketika masuk itu natif ya, otomatis masuk ke laman dashboard. Nah, selanjutnya untuk fiturnya ada data master. Untuk call itemnya produk sama pembelian. Lalu untuk data master kita rubah simbolnya menjadi database, v database. Nah, nanti ini si PHP-nya juga kita akan otomatis ketika klik produk itu masuk di laman itu ya, di laman indeks, namun nanti page-nya itu di produk.php.
edit di bagian user information-nya atau drop down untuk kebutuhan si laman admin ya, atau profil admin. Kita rubah untuk admin itu profil admin sama logout. Nah, selanjutnya di area chartnya dihapus dan project card-nya juga sama. Itu ya, kalau ada ini sebenarnya gini ya, untuk SB admin ini kan dia tuh template. Jadi apa yang template yang tidak dibutuhkan atau tidak disesuaikan kita bisa dihapus. Nah, itu enaknya template itu seperti itu. Dan juga untuk di sisi ini ada bagian footer itu di bawah ya. Nah ini footer itu adalah bagian bawah halaman yang juga dipisahkan dari badan utama teks atau dokumen. Nah, setelah merubah code yang kita buat itu langsung otomatis Ctrl S, nanti kita uji coba di F5. Nah, itu ada muncul tampilan yang sudah dirubahnya. Kemudian untuk di bagian logout, itu logout modals itu di tampilan ID-nya nanti ketika ada muncul apakah yakin akan logout. Nah, itu kayak ada semacam perintah, jadi tidak langsung otomatis keluar ya. Nah, kalau misalnya cancel itu balik lagi ke laman dashboardnya atau di laman index.php di aplikasi si admin ya, dari sisi admin. Kemudian kalau misalnya logout kita rubah si hard link itu kemana, berarti ke login.php, berarti ke halaman utama. Nah, ini kenapa belum masih di ketika logout ya, nah ini masih di not found karena memang si coding logout.php-nya belum dibuatkan. Nah, untuk top bar sort-nya itu dihapus saja karena kita tidak akan menggunakannya. Kemudian di user information itu nanti otomatis akan masuk namanya hanya menggunakan variabel admin. Kemudian untuk sortnya juga itu kan berada di dalam folder template. Nah, itu udah otomatis terbaca ya di image undraw_profile.save karena SPZ ya, bukan PNG. Nah, ini adalah tampilan mobile
dari aplikasi Kasir UKK 2024. Nah, karena SB Admin ini menggunakan HTML5, jadi database SQL Web untuk menyimpan CC sementara atau sebuah bahasa markup untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari web wide world. Nah, kemudian untuk di bagian card example-nya kita rubah sesuai dengan fitur-fitur yang ada di laman sidebar tadi. Nah, kita rubah menjadi hasil produk. Itu disesuaikan saja ya. Di sisi simbolnya juga menggunakan database otomatis. Nanti itu yang variabel hasilnya nantinya akan berbentuk menjadi sebuah persentase dari hasil produk.
Nah, ini udah tampil semua ya untuk di bagian chatnya. Terima kasih. Thank you for watching.